Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, selamat datang di acara Afternoon Talk with Mars UMY di edisi kelima hari ini dengan judul Strategi Rumah Sakit dalam Pemenuhan dan Pengaturan Sumber Daya Manusia, khususnya perawat di rumah sakit di era COVID-19. Dan sore hari ini kita sudah ada narasumber bersama Bapak Bayu Angelio Pramesona Eskep Nurse MMR PhD. Saya ingin menyapa dulu. Selamat sore Pak Bayu. Selamat sore Bu Maria. Mungkin speakernya bisa didekatkan Bapak karena Oh kami ya, sorry. mendengarnya sangat kecil. Ya. Bu, Ya. Bagaimana Bapak kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Terima kasih, Bu. Oke, sebelum kita mulai, saya akan memperlihatkan video dulu kepada Bapak Ibu Afternoon Talk sore ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurse Bayu Angelio Pramesona, Eskep MMR PhD. Saat ini merupakan aparatur sipil negara di RSD Maijen HMD Akudu, Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Saya adalah alumni MMR UMY Angkatan 5A dan lulus pada tahun 2012. Beberapa kesan saya terhadap MMR UMY yang saat ini sudah berganti nomenklatur menjadi Mars UMY adalah yang pertama terkait metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang diberikan pada saat saya berkuliah sangat bervariatif sehingga memicu mahasiswa untuk lebih aktif dalam belajar. Yang selain ada kuliah reguler, kita juga ada tutorial dan juga ada field trip. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mencari solusi dari isu atau masalah yang diangkat dalam sebuah kasus. Yang kedua, dosen-dosen yang sangat qualified, mayoritas dosen yang mengajar berkualifikasi doktor, baik dari kalangan praktisi maupun akademisi. Sering juga Mars atau MMR UMY mengundang praktisi atau expert dari luar yang sudah malang melintang di dunia perumahsakitan, sehingga mahasiswa mendapat insight bagaimana cara mengelola sebuah rumah sakit yang baik. Yang ketiga adalah materi perkuliahan yang sangat up to date dan mengikuti perkembangan terkini, sehingga mahasiswa tidak ketinggalan dalam pelajari sebuah kebijakan-kebijakan maupun isu-isu yang memang sedang tren saat itu. Yang keempat adalah fasilitas di MMR UMY sangat lengkap sekali menurut saya. Selain ada kelas yang memang representatif dan juga ada perpustakaan ditunjang dengan buku dan jurnal, akses jurnal yang sangat lengkap sehingga tidak menghalangi saya dan juga teman-teman untuk bisa mengakses referensi yang kami butuhkan ketika harus mengerjakan tugas maupun tesis pada saat itu. Terakhir adalah residensi. Jadi kami sangat senang karena ada kesempatan untuk residensi selama 6 bulan di rumah sakit yang bisa kita request pada saat itu, dan juga ada pun yang sudah ditentukan oleh kampus. Di sana kita bisa belajar langsung bagaimana cara terapkan atau penerapan ilmu yang memang sudah kita dapatkan di bangku kuliah. Pesan saya untuk MMR UMY, semoga UMY khususnya Prodi MMR dapat terus meningkatkan dan juga mempertahankan pencapaian-pencapaian yang memang sudah didapatkan hingga saat ini, sehingga dapat menghasilkan calon-calon pemimpin, calon-calon manajer, calon-calon direktur, dan juga para pemimpin di bidang rumah sakitan yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi
video testimoni dari Bapak Bayu. Kebetulan Pak Bayu ini merupakan salah satu alumni dari MMR. Pada saat itu prodi kita masih namanya MMR ya, sebelum diganti menjadi Mars. Topik sore hari ini sangat menarik karena Pak Bayu akan sharing bagaimana kita mengatur pemenuhan jumlah SDM perawat di rumah sakit di era COVID-19 ini, di mana data terakhir yang kita peroleh Selasa 10 November 2020 bahwa terdapat 323 tenaga kesehatan yang sudah gugur dalam bertugas di COVID-19 ini, yaitu ada teman sejawat dokter sejumlah 159, dokter gigi ada 10, perawat 113, bidan 22 orang, laboran itu ada 4 orang, terapis gigi ada 2, radiolog 3, supir ambulans 2, sanitarian 1, tenaga farmasi 1, dan dari total keseluruhan pasien COVID yang dinyatakan positif hingga kemarin siang itu sejumlah 444.384 dan yang meninggal 14.761. Nah, ini merupakan PR yang berat ya bagi kita sebagai praktisi dan manajerial rumah sakit, bagaimana kita mengelola, mengatur, menjadwal teman-teman tenaga kesehatan bekerja di era COVID-19 ini. Sebelum saya memasuki sesinya Pak Bayu, izinkan saya untuk membacakan profil singkat beliau. Bayu Anggilo, benar ya pronounce-nya Pak Bayu? Bayu Anggileo Pramesona, S-Corp, Nurse, MMR, PhD. Beliau saat ini ada di Nursing Service Department di Rumah Sakit Maijen HM Ria Chudu. Educational background beliau adalah lulusan PhD dari College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University, Thailand. Kemudian Master of Hospital Management dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program nurse S1 dan profesinya juga adalah dari Nursing Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini merupakan PNS ya, aparatur negara dari Nursing Service Department, Maijen HM Ria Chudu General Hospital Kota Bumi, North Lampung, dan beliau juga merupakan salah satu dosen aktif di Universitas Muhammadiyah Piring Sewu Lampung, Indonesia. Baik, kepada Pak Bayu kami persilahkan. Iya. Terima kasih Bu Maria Ulfa atas perkenalannya. Selamat sore, Assalamualaikum kepada Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan waktu dan bisa sharing bersama-sama bersama saya di acara Afternoon Talk pada sore hari ini. Karena mungkin karena judul acaranya adalah Afternoon Talk, jadi mungkin agak ringan saja karena sudah sore juga, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah capek, jadi kita ngobrol santai aja. Jadi saya sedikit sharing, nanti kita bisa diskusi, lebih banyak diskusi mungkin, sharing pengalaman. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang, apalagi di Mars ya, di MMR, mayoritas mungkin adalah pemangku kebijakan. Jadi sore hari ini saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian dalam Afternoon Talk pada sore hari ini. Baik, saya langsung saja Bapak Mohon Ibu. maaf Pak Bayu, ya? mungkin bicaranya lebih keras karena. Oh ya. Ya. Oke, sorry. Terima kasih. Ya,
Terima kasih Bu, sorry. Ya, jadi langsung saja saya share screen sebentar. Ya. Oke, muncul ya Bu ya? Ya, Oke. silakan. Ya. Jadi topik diskusi santai kita pada sore hari ini adalah terkait strategi rumah sakit dalam pemenuhan dan pengaturan SDM, khususnya perawat di era COVID-19. Ya. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Maria Ulfa terkait peningkatan uh, pasien terkonfirmasi dari teman-teman kita, baik dari tenaga medis maupun tenaga kesehatan lain ya. Dan ini saya ambil data tadi siang, sekitar jam 1-an ya. Jadi bisa kita lihat Bapak Ibu bahwa peningkatan kasus COVID-19 di seluruh dunia memang cenderung masih meningkat ya Bu ya. Jadi per hari ini saja itu ditemukan lebih dari 420.000 kasus. Dan sejauh ini itu telah ada sejumlah lebih dari 50 juta pasien terkonfirmasi dan lebih dari 1,2 juta diantaranya meninggal ya. Nah, di Indonesia bagaimana? Kita lihat di sini di Indonesia jumlah kasus terkonfirmasi itu per tadi siang saya lihat 440.000 lebih ya, dengan kematian lebih dari 14.000, hampir 15.000 pasien ya. Di mana posisi Indonesia kalau kita bandingkan negara-negara di ASEAN, di sini saya ambil data dari Johns Hopkins University ya. Indonesia ternyata memang masih menduduki nomor 1 di level ASEAN ya, dengan jumlah kasus lebih dari 440.000 itu ya. Jadi memang kasus COVID-19 di Indonesia masih menjadi yang tertinggi ya. Nah, ini trennya juga bisa kita lihat ya, masih terus meningkat ya, dengan kematian juga yang memang masih terus meningkat ya. Jadi memang pemerintah itu sudah menerapkan kebijakan new normal ya. Tapi sayangnya seperti yang Bapak Ibu ketahui, bisa kita lihat semua di masyarakat bahwa masyarakat masih banyak sekali yang sulit gitu mengikuti protokol kesehatan secara disiplin ya. Masih banyak yang tidak pakai masker, cuci tangan masih males-malesan begitu ya, jaga jarak juga masih masih sulit dikontrol begitu. Impact-nya apa? Yaitu tadi ya, jadi memang kasus yang terus meningkat dan mau tidak mau kita sebagai baik Bapak Ibu dari kalangan medis maupun tenaga kesehatan lain ya, itu harus siap ya, mau tidak mau ya. Dan rumah sakit sebagai pasien keserujukan itu memang harus menyiapkan baik dari segi SDM maupun fasilitas ya. Dengan adanya pandemi ini jelas berisiko untuk terjadinya lonjakan pasien ya. Jadi memang rumah sakit sangat perlu untuk punya strategi dalam pemenuhan dan pengaturan SDM. Hal penting lain yang mungkin perlu digarisbawahi adalah terkait keselamatan staf ya. Jadi jangan sampai sebagai pemangku kebijakan di rumah sakit, keselamatan staf juga terabaikan. Tentunya juga tetap mengutamakan keselamatan pasien ya. Pemerintah ya dalam hal ini Presiden Jokowi juga sudah mewanti-wanti per awal November kemarin bahwa hati-hati dengan adanya second wave of corona ya. Jadi jangan sampai teledor karena memang
di beberapa negara Eropa itu sudah terjadi gelombang lanjutan dari COVID-19 ya. Oke. Isu lain yang tidak kalah penting adalah di lapangan itu memang banyak sekali terjadi tenaga medis yang kewalahan karena memang di awal ya khususnya itu APD relatif kurang memadai ya dari segi kuantitas dan juga kualitas ya. Beberapa jurnal juga sudah mengangkat soal itu. Jadi memang salah satu faktor dari adanya klaster pasien yang terinfeksi khususnya pada staf itu adalah karena PPE atau APD yang insufficient ya atau tidak sesuai ya. Dan juga keterbatasan dari APD itu sendiri ya. Di sini saya ambil contoh dari CNN ya berita bahkan di salah satu kabupaten di Palembang di Ogan Ilir itu sampai lebih dari 100 orang tenaga kesehatan dan tenaga medisnya mogok karena merasa tidak difasilitasi dalam hal pengadaan APD yang sufficient ya. Dan kemudian dibalas lagi oleh pemimpin daerah bahwa langsung dikeluarkan surat pemecatan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mogok tersebut. Itu ironi yang terjadi memang real di tengah-tengah kita ya. Isu lain adalah Bapak Ibu saya yakin sudah sering mendengar bahwa bor pasien menjadi sangat drop ya, terus juga sebagian pelayanan itu menjadi tutup, poli-poli, petugas yang banyak terkonfirmasi menutup layanannya seperti itu ya, seperti ini di Padang Panjang itu ditutup karena 13 tenaga medisnya positif ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus rumah sakit yang pelayanannya harus tutup karena petugasnya terkonfirmasi positif COVID. Kenapa petugas kita menjadi sangat kewalahan ya? Yang pertama, karena memang seperti kita ketahui pakai hazmat itu sangat tidak nyaman ya, panas ya. Terus juga ada faktor psikologis juga di situ, ada stres ya. Apalagi pas perawat-perawat khususnya yang harus stay ya di ruang isolasi sepanjang shift ya dengan kebutuhan dasar manusia yang terganggu pastinya harus harus BAK mungkin juga harus menahan BAB dan sebagainya ya itu sangat menjadi faktor stresor tersendiri ya. Dan selain itu juga banyak perawat-perawat yang memang harus dikarantina pada akhirnya ya karena terkontaminasi COVID ya. Nah ini berita dari Bantul ya, saya lihat kekurangan SDM sehingga Bantul kesulitan kirim tenaga medis ke rumah sakit rujukan ya. Nah karena karena kebanyakan beberapa petugasnya terkonfirmasi ya terinfeksi jadi kesulitan untuk dalam hal pengadaan tenaga medis ya. Nah disinilah peran dari manajer ya khususnya manajer keperawatan dalam mengarrange atau mengatur schedule dan juga memodifikasi ya terkait kondisi yang memang cukup sulit pada saat ini. Yang menjadi concern kita adalah seberapa siap sih gitu ya fasilitas dan tenaga kesehatan menghadapi COVID-19 ya. Nah, apa saja yang mungkin perlu kita butuhkan ya untuk kita lakukan dan assess bersama. Yang pertama adalah terkait pemenuhan yang pertama ya. Jadi kita perlu tahu
berapa sih kebutuhan dari perawat khususnya untuk menangani kasus atau memberikan pelayanan yang optimal di masa pandemik seperti sekarang ini. Terus juga yang kedua adalah metode apa yang bisa kita terapkan. Dasar hukumnya juga jangan lupa karena situasi pandemik unpredictable, jadi memang perlu dilandasi dengan regulasi-regulasi yang bisa menguatkan ketika mengambil kebijakan ya. Yang kedua adalah terkait pengaturan, itu yang perlu kita pikirkan adalah berapa lama maksimal jaga ya. Yang kedua mungkin insentifnya juga harus dipikirkan dan APD-nya terutama ya. Tadi seperti yang saya jelaskan bahwa rumah sakit berkewajiban untuk menjamin keselamatan stafnya ya. Nah, ini ada beberapa dasar hukum yang bisa dijadikan sebagai landasan ya. Ada Undang-Undang Praktek Kedokteran tentang keperawatan, Undang-Undang 36 tentang tenaga kesehatan, Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Komite Keperawatan, Komite Medik, KMK 413, Permenkes dan SNARS ya. SNARS edisi terbaru yaitu edisi 1.1. Nah, kalau kita bicara soal pengelolaan SDM perawat ya, mungkin Bapak Ibu di sini ada juga yang backgroundnya sebagai perawat dan juga mungkin terlibat aktif di dalam akreditasi rumah sakit dan sudah banyak terpapar tentang standar dari KKS ya atau kompetensi dan kewenangan staf edisi SNARS edisi 1.1. Di situ sama-sama bisa kita lihat bahwa sebenarnya di KKS 1 sampai 15 itu sudah membahas ya soal bagaimana pengelolaan SDM ya, khususnya perawat ya dalam hal ini. Yang pertama misalnya saja bagaimana tentang perencanaan SDM ya. Terus juga di KKS 3 dan sampai 5 itu bagaimana terkait regulasi dan pelaksanaan rekrutmennya ya. Terus ada di KKS 6 ada tentang pemeliharaan file, di KKS 7 tentang regulasi orientasi ya, orientasi pegawai misalnya, dan di KKS 8 sampai 8.1 tentang diklat ya, diklat mungkin diklat apa saja yang bisa diberikan oleh pihak rumah sakit ya dalam hal preparing atau persiapan ketika perawat misalnya dari unit lain ditugaskan untuk bertugas di ruang isolasi misalnya seperti itu ya. Misalnya perlu atau rekrutmen perawat baru ya dari luar ataupun relawan, diklat-diklat apa saja yang memang harus diberikan itu sudah ada di KKS 8 sampai 8.1. Termasuk juga tentang keselamatan staf ya. Bagaimana kewajiban rumah sakit untuk memperhatikan keselamatan staf ya, apalagi di masa pandemi ini. Dan juga kredensial. Nah, ini masalah yang juga sangat krusial karena masalah kredensial ini perlu diperhatikan terkait legalitas ya, karena memang ada rincian ada SPK atau surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis yang perlu dikeluarkan oleh direktur terkait dengan tugas yang baru diberikan, misalnya ditugaskan di tempat yang baru di ruang isolasi dan sebagainya ya. Nah itu dan untuk kredensial ini perlu juga diperhatikan, misalnya kalau di dalam jenjang karir perawat klinik ya, PK berapa yang dimungkinkan untuk bisa masuk di ruang-ruang isolasi misalnya seperti itu ya. Nah, semua pengelolaan ini tentu saja melibatkan berbagai macam pihak ya, khususnya kepala bidang keperawatan, komite dan divisi lain yang mungkin terlibat ya. Misalnya ada PMKP, ada juga misalnya bagian kepegawaian dan juga ruangan ya, kepala ruangan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan terkait dengan kualifikasi dan kewenangan staf ya, khususnya bagi perawat. Jadi beberapa regulasi yang bisa kita jadikan acuan adalah Undang-Undang 38 ya tentang keperawatan, PMK 49 tentang komite,
keperawatan, PMK 40 tentang jenjang karir perawat, KKS 13 dan 15 tentang kredensial ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah STR dan HCPP-nya ya. Jadi walaupun di tengah pandemi dan kita seperti harus kejar-kejaran dengan waktu begitu terkait dengan kebutuhan staf, STR dan HCPP tetap harus diperhatikan ya. Sangat diutamakan untuk perawat yang memang memiliki STR aktif ya. Nah, bagaimana kalau misalnya STR-nya tidak ada atau misalnya banyak ya relawan seperti di Wisma Atlet yang apa namanya mungkin belum memiliki STR misalnya seperti itu ya. Nah, itu harus di bawah supervisi dari PPA. Dalam hal ini adalah PPJA ya, perawat pemberi PPJA ya, profesional pemberian asuhan ya. Atau misalnya relawan dari luar ya. Nah, seperti apa surat surat penugasan klinisnya ya. Klinis seperti apa yang bisa diberikan. Nah, itu juga diatur dalam KKS di mana disebutkan bahwa rumah sakit dalam hal ini direktur bisa mengeluarkan temporary clinical appointment ya, atau surat SPK, surat penugasan klinis sementara ya, dengan rincian kewenangan klinis yang juga ditentukan dengan rekomendasi dari Komite Keperawatan ya. Nah, terkait dengan manajemen keselamatan staf, ini ada beberapa hal yang perlu juga dipikirkan adalah tentang transport dan akomodasi ya. Jadi bagaimana kita sebagai manajemen ya khususnya bisa memikirkan transportasi dan akomodasi yang aman bagi petugas. Apakah perlu memang dilakukan antar jemput misalnya atau diberikan fasilitas tempat tinggal sementara dan sebagainya ya. Seperti yang dilakukan oleh beberapa pemimpin daerah yang bisa kita lihat, ada yang menyediakan hotel, ada yang menyediakan penginapan dan sebagainya ya untuk akomodasi dari petugas kesehatan dan juga tenaga medis yang bertugas untuk penanganan COVID-19 ya. Selain itu juga istirahat ya, jadi memang harus diperhatikan. Ini juga mungkin kaitannya dengan long shift ya, jadi usahakan tidak memberikan shift panjang ya dan terus-menerus kepada perawat, dan juga ada modifikasi jam dinas ya, misalnya maksimal 3-4 jam karena mengingat penggunaan hazmat, pemakaian hazmat yang panas, berat dan sebagainya ya. Terus juga perlu ada support nutrisi dan APD. Screening awal dan ulang juga perlu, misalnya di awal ya, at least dia misalnya rapid test dan sebagainya, terus juga nanti misalnya setelah 2 minggu bertugas dilakukan, ada yang sampai dilakukan swab ulang dan sebagainya. Ya. Dan juga tentunya jaminan pengobatan akibat terpapar penyakit kalau misalnya ternyata dalam perjalanannya ada perawat yang terkonfirmasi COVID, begitu. Jadi rumah sakit harus menjamin perawatnya atau stafnya tersebut mendapatkan pengobatan sesuai seharusnya. Nah, ini ada beberapa contoh pengadaan APD yang kita lakukan ya, karena memang pada saat itu sangat kurang sekali, jadi berbagai cara kita upayakan untuk bisa memenuhi kebutuhan APD dalam rangka memastikan keselamatan staf seluruh petugas yang ada di rumah sakit. Nah, ini ada contoh hasil dari kajian 6 rumah sakit vertikal di Indonesia ya. Jadi ada beberapa model ya yang bisa mungkin diterapkan. Yang pertama terkait scheduling ya. Terkait scheduling ini mostly mereka menerapkan 3 shift seperti biasa ya. Ada pagi, ada siang, ada malam, dan juga ada libur ya. Terus juga untuk rotasi ya. Yang model pertama ada yang menerapkan pagi, sore, malam, libur-libur ya. Terus yang kedua itu pagi-pagi, sore-sore, malam-malam, libur-libur. Yang ketiga ada malam pagi-pagi, sore-sore,
malam, libur-libur ya. Jadi untuk model 1 ini bisa digunakan untuk rumah sakit yang punya SDM yang cukup banyak ya, mengingat jumlah rotasi yang juga lebih cepat sehingga dapat menghindari atau mengurangi tingkat keletihan dari perawat-perawat yang bertugas ya. Nah, untuk periode shift ya, jumlah jam jaga bagi perawat itu masih ada yang menerapkan 7 sampai 8 jam, tapi literatur ya, jurnal sekarang merekomendasikan 3 sampai 4 jam rata-rata kan dengan penggunaan PPE ya. Rata-rata 3,5 jam tadi ya. Jadi bisa di split dalam 2 tim begitu. Selanjutnya adalah untuk pergantian jaga ya, model jaga itu ada yang terus continuous shift ya, artinya masih tidak istirahat. Ini biasanya karena rumah sakitnya punya SDM yang sedikit ya. Ada juga yang 14 hari bertugas, 14 hari karantina ya. Model 3 ada yang 30 hari bertugas, 14 hari karantina, ada juga yang 30 hari bertugas, kemudian split atau digantikan oleh perawat yang dari bangsal begitu. Jadi bukan dari ruang isolasi. Jadi rotasi dari antar bangsal ya. Jadi direkrutnya dari bangsal lain, bukan dari bangsal isolasi, bukan dari ruang isolasi ya. Nah, ini pembagian kategori ya. Pembagian kategori ini ada berdasarkan Depkes ya, sama aja prinsipnya. Ada minimal care, partial, total care, dan intensif. Kalau dari WHO ini ada easy condition, moderate, heavy, sama critical condition ya. Jadi basically sama saja, dan ini jumlah jam perawatan per pasien ya per hari ya. Jumlah total perawatan, jam perawatan. Jadi untuk kondisi COVID ya, kalau yang easy condition itu menurut WHO itu tidak, karena memang harus karena cukup isolasi mandiri juga ya. Jadi tidak perlu ada jam perawatan. Terus juga kalau level moderate ya, ini ada perawatan tapi tidak butuh terapi oksigen, itu sekitar 3,6 jam. Kalau membutuhkan oksigen sekitar 4,6 jam. Kalau pasien kondisi kritis ya menggunakan ventilator terutama itu butuh sekitar 14,8 jam perawatan per hari ya. Hampir mirip dengan guidance dari Depkes sebenarnya. Nah, ini untuk jumlah rumus perhitungan ya, perhitungan formula atau kebutuhan perawat ya. Ini contoh saja dari Depkes juga ya, cara menghitungnya. Untuk ini situasi biasa ya, artinya sebelum pandemik, dan setelah pandemik ditambah correction atau penambahan sekitar 40-50% dari jumlah total perawat yang biasa bertugas ketika sebelum pandemik ya. Kalau menggunakan rasio ya, itu juga sama ya, sekitar 40-50%, dan juga ada yang ditambah sampai 100% ya. Nah, ini untuk perhitungan dari WHO ya. Karena ini memang dari WHO juga baru, jadi memang tidak ada common situation, artinya situasi yang normal seperti biasa, karena memang baru diformulasikan ketika COVID-19 ya. Jadi untuk COVID-19 itu situasi moderate atau pasien dengan kondisi moderate itu 1 perawat banding 3 pasien ya. Kalau heavy 1 banding 0,9 dan kritis 1,1 banding 0,6. Jadi lebih banyak intinya, memang lebih banyak perawat yang dibutuhkan ketika pandemik ya. Ya, ini adalah contoh dari penghitungan jumlah estimasi kebutuhan perawat ya. Tadi ya, misalnya dengan
20 pasien minimal care untuk Depkes ya, dan 20 moderate dan 10 pasien heavy dan 10 pasien kritis itu cukup dengan 85 perawat, tapi dengan koreksi 40-50% selama pandemik itu menjadi 124 kebutuhan perawatnya ya. Nah, ini sama juga prinsipnya dengan hampir mirip ya, kalau bisa kita lihat dari Depkes dan dari WHO sebenarnya juga mirip ya. Ketika pandemik itu hampir sama, 123 dan 124 ya. Jadi memang koreksinya sekitar 40-50% dari kebutuhan pegawai yang biasa ya. Nah, setelah kita mendapat sedikit gambaran tentang kebutuhan, bagaimana cara memproyeksikan kebutuhan perawat selama COVID ya, dan juga rotasi dan sebagainya, rotasi perawat dan sebagainya. Hal lain yang tidak kalah penting adalah tentang pemberian insentif ya. Pemberian insentif ini memang ya sudah diresmikan juga, artinya memang sudah dikeluarkan langsung juga oleh pemerintah bahwa setiap tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam memerangi COVID itu ada penghargaan atau berupa insentif khusus ya, dengan jumlah yang berbeda-beda antara dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan nakes lainnya ya. Nah, latar belakangnya adalah tentu untuk memberikan penghargaan dan apresiasi ya dalam hal finansial, karena ya seperti kita ketahui banyak sekali jurnal yang mengatakan bahwa salah satu faktor dari motivasi adalah dari support finansial ya, berupa penghargaan finansial, dan itu sangat mempengaruhi dalam kinerja, walaupun sebenarnya tidak menjadi tujuan utama bagi kita untuk membahas soal itu ya. Cuman memang apresiasi dari pemerintah juga sudah sangat baik ya dalam hal penghargaan berupa finansial ini ya. Nah, ini ada cara menghitungnya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sebagian sudah tahu yang mungkin terlibat dalam pembagian insentif dan masalah verifikasi ya. Nah, jadi berdasarkan jumlah pasien yang dirawat ya. Jadi misalnya ini sama aja ya, ini kalau rumah sakit bukan rujukan ya. Kalau ini rumah sakit khusus COVID ya. Jadi misalnya dalam 1 bulan itu ada 1-10 pasien, itu dibutuhkan 1-5 dokter spesialis, dokter umum juga 1-5 dengan jumlah kebutuhan perawat 30-40 ya. Nah, ini semakin besar jumlah pasien dalam 1 bulan, ini range kebutuhan dari petugas ya, baik itu medis maupun perawat dan tenaga kesehatan lain ya. Bisa dilihat. Nah, ini untuk dinas kesehatan juga ya, ada perhitungannya, jadi tidak hanya di rumah sakit sebenarnya. Jadi misalnya ini karena keluarnya sekitar Mei ya, jadi masih nomenklaturnya berupa ODP dan PDP, tapi prinsipnya sama saja ya. Jadi misalnya untuk di dinas provinsi ya, dinas provinsi itu untuk kasus suspek dan probable misalnya itu kurang dari 500. Untuk tenaga surveillance dan nakes lainnya itu kebutuhannya 4-6 ya, baik di kabupaten kota maupun di provinsi. Bagaimana di puskesmas ini juga ada standar perhitungannya ya. Nah, ini sebagai contoh ya, perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan ya di rumah sakit misalnya. Jadi pasien misalnya jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit A 27 orang misalnya ya. Jadi tadi ya 27 orang pasien, jumlah maksimal untuk range ini ya
27 ya, misalnya ini 27 pasien ya, 21 berarti jumlah pasiennya range antara 21 sampai 30. Jadi kebutuhan perawatnya maksimal 90, misalnya seperti itu ya. Nah, ini misalnya kebutuhan perawat berarti maksimal 90. Jadi berarti untuk rumah sakit itu butuh sekitar 81 perawat ya. Begitu juga di Dinkes, di Puskesmas, tenaga lab. Nah, ini cara perhitungan untuk pembayaran insentifnya ya. Jadi lama penugasan dibagi jumlah total hari maksimal ya, dan dikali jumlah insentif maksimal per bulan ya. Tadi misalnya dokter spesialis 15 juta, dokter umum 10 juta, perawat bidan itu 7,5, tenaga kesehatan lain 5 juta ya. Misalnya jadi untuk perawat misalnya karena dia jumlahnya maksimal 7,5 juta, dia ada 12 hari penugasan per 22 hari total maksimal dikali 7,5 jadi dapat 4.090.000 seperti itu kira-kira ya. Dan ini memang sekali lagi bentuk apresiasi pemerintah kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memang menjadi garda terakhir ya, garda terakhir dalam memerangi COVID-19 ya. Jadi sebagai kesimpulan, beberapa otoritas rumah sakit yang bisa digunakan dalam mengatur pemenuhan dan pengaturan SDM ya, khususnya perawat ya, dan juga bisa juga dilakukan untuk tenaga kesehatan lain ya. Ini adalah bagaimana kemampuan dalam mengalokasikan SDM secara dinamis ya. Jadi memang harus dinamis. Jadi melihat situasi terkini seperti apa ya. Terus juga otoritas dalam mengatur rotasi shift, mempersiapkan training awal, pelatihan-pelatihan apa yang dibutuhkan, supervisi juga tentunya sangat penting dalam hal memantau, memastikan semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan ya. Terus juga pendistribusian APD ini seperti yang saya sampaikan di awal memang sangat urgent ya, karena untuk terkait keselamatan staf, menyiapkan formulasi insentif ya, itu juga penting sebagai penghargaan, memberikan lingkungan yang positif, menyiapkan konseling ya, konseling ini yang mungkin agak kurang diperhatikan karena nyatanya memang banyak sekali petugas kita yang down ya, artinya stres dalam masa penugasan ya. Misalnya perlu bekerja sesuai dengan evidence based practice yang terbaru ya. Dan panduan COVID juga, penanganan COVID memang terus direvisi. Terakhir kalau tidak salah sampai revisi kelima ya. Nah, ini referensi dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, saran dan masukan serta berbagi pengalaman dari Bapak Ibu sekalian sangat saya harapkan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Ibu Maria Ufa. Halo, Bu. Halo, Bu Maria. Ya, halo. Ya, Bu. Ya, mohon maaf Bapak, ini dari kami ada gangguan listriknya, tiba-tiba jeglek yang di kampus. Tapi masih bisa online dari laptop kita. Baik, terima kasih ya Pak Bayu atas paparannya dan mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ingin bertanya, silahkan atau ingin sharing pengalamannya. Kami buka di mikrofonnya, akan kami unmute. Silahkan Bapak Ibu. Tadi saya menarik ya Pak Bayu di slide berapa ya, ini listriknya gelap. Ada beberapa model ya, 4 model
untuk perhitungan ini ya, pembagian shift dari perawat. Di antara 4 itu kan ada rostering model, kemudian time period, kemudian apalagi change over model, dan manpower ya. Dari pengalaman Pak Bayu, 4 model ini kira-kira mana yang lebih efektif, atau mungkin ada tips atau strateginya bagaimana menggunakan salah satu model yang kemudian disesuaikan di rumah sakit ataupun berdasarkan jumlah tempat tidur. Iya, oke. Terima kasih Bu Maul. Jadi memang sebenarnya untuk ini tetap menyesuaikan dengan kondisi rumah sakit masing-masing, Bu, karena memang tipe dan kelas rumah sakit juga berbeda-beda. Jadi diikuti dengan jumlah bed dan juga jumlah SDM khususnya perawat juga berbeda-beda. Jadi memang tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Tapi di banyak rumah sakit itu memang sebagai contoh ya, artinya modifikasi jumlah jam dalam bertugas itu rata-rata sekarang 3 sampai 4 jam karena memang juga di banyak literatur ya di publikasi-publikasi internasional juga memang menyebutkan bahwa penggunaan hazmat dan sebagainya itu sangat memicu stres dan sebagainya, pemenuhan KDM yang terganggu dan sebagainya, terus juga panas, tidak nyaman dan sebagainya, sehingga memang direkomendasikan kalau memungkinkan ya dengan SDM yang cukup itu dibagi shift-nya menjadi 3 sampai 4 jam saja per tim ya. Jadi nanti setelah itu tim selanjutnya bisa menggantikan dan bukan berarti tugasnya hanya 3 sampai 4 jam, tapi untuk jam selanjutnya artinya jam ke-5 sampai ke-7 atau ke-8 itu bisa digunakan untuk melakukan asuhan keperawatan artinya pelayanan keperawatan tidak langsung, artinya melakukan tugas-tugas administrasi begitu, tidak memberikan pelayanan langsung, artinya pelayanan keperawatan langsung, artinya memberikan asuhan keperawatan langsung pada pasien begitu. Jadi bisa lukir atau gantian change dengan tim selanjutnya. Dan tim yang sudah bertugas itu bisa melaksanakan tugas-tugas administrasi begitu. Oke, terkait sama pertanyaan saya tadi ya, ini ada pertanyaan dari Bu Rina Kurniawati. Jika jumlah perawat terbatas, mana model yang paling efisien untuk kebutuhan jumlah tenaga tanpa mengurangi safety? Gimana Bapak? Gimana Bu? Sorry, agak nggak kedengaran. Oh, kurang kedengaran ya. Dari pertanyaan Bu Rina Kurniawati itu menanyakan jika jumlah perawatnya terbatas, mana model yang paling efisien untuk kebutuhan jumlah tenaga tanpa mengurangi safety? Tetap kalau menurut saya adalah 7 sampai 8 jam ya, tapi dengan karena mengingat keterbatasan petugas dan juga keterbatasan APD pastinya, jadi memang artinya mau tidak mau penggunaan APD dan juga pemanfaatan staf artinya perawat juga harus dimaksimalkan. Jadi memang tetap harus 7 sampai artinya seperti biasa tapi dengan APD lengkap pastinya tetap begitu. Berarti kita sesuaikan dengan kondisi ya, baik itu jumlah betul. perawat, tipe rumah sakit ataupun banyaknya tempat tidur. Lalu dan juga APD Bu, jumlah APD juga APD. Iya sangat penting karena ya kalau misalnya APD-nya banyak atau tersedia ini ya lebih baik 3 sampai 4 jam maksimal. Rollingnya ya? Iya, rollingnya. 3 sampai 4 jam. Kalau pengalaman Pak Bayu menghindari burnout dari perawat itu sendiri, bagaimana? Kalau burnout, untuk menghindari burnout ya, yang pasti mungkin pendekatan
psikologis ya, artinya butuh ya artinya butuh kalau misalnya memang diperlukan bimbingan psikologis atau misalnya ada support psikologis dan juga support sosial, ya sangat baik sekali kalau misalnya dimungkinkan ada ya Bu ya, kalau menurut saya. Tapi sebenarnya pintar-pintar si perawat bagaimana cara memanage stresor yang ada sama dirinya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi setiap orang kan berbeda ya, artinya mungkin ada yang punya pendekatan agama atau mungkin tidak terlalu dibawa serius, artinya tidak terlalu dipikirkan begitu, walaupun bertugas tapi tetap yang penting safety begitu kan. Ada juga yang mungkin artinya lebih mengutamakan pendekatan agama, artinya ya yang penting saya tetap yakin insya Allah aman seperti itu. Jadi ya cara setiap orang menurut saya sih berbeda untuk mengatasi burnout ya. Oke, salah satunya adalah kembali ke psikologis ataupun ke karakter masing-masing individu ya, bagaimana menyikapi situasi yang saat ini. Kembali lagi, kalau psikologisnya happy, imunitas akan tinggi, stresor juga berkurang. Salah satu faktor stres ini juga jaminan kesehatan dan award dari rumah sakit. Nah, bagaimana kalau dari sisi manajemennya memberikan jaminan kepada tenaga kesehatan dalam bekerja di situasi seperti ini? Apakah diberikan tunjangan atau diberikan fasilitas? Iya, tadi sebenarnya sempat saya singgung di hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal keselamatan staf ya Bu. Misalnya manajemen harus memastikan ketersediaan APD ya, entah dari mana caranya misalnya. Dengan begitu teman-teman di bawah ya di lapangan itu yakin bahwa kita juga disupport gitu, di backup dengan adanya pengadaan APD. Bagaimana petugas-petugas di lapangan bisa bekerja secara maksimal kalau misalnya APD-nya saja tidak dipenuhi oleh pihak manajemen, misalnya seperti itu contoh kecil. Atau mungkin support lain dalam bentuk tadi ya, insentif atau mungkin penambahan jasa pelayanan misalnya, seperti itu dalam bentuk reward finansial. Atau mungkin juga ya macam-macam lah Bu yang bisa kita berikan, tapi itu salah satunya kalau menurut saya. Jadi atau tadi misalnya bahkan ada kepala daerah yang memang memberikan akomodasi khusus untuk para petugas kesehatan yang bertugas seperti itu. Jadi bisa support dalam banyak hal dan dari siapa saja, tapi dari pihak manajemen harus memastikan kalau menurut saya bahwa mereka hadir begitu, bahwa mereka hadir dan menjamin keselamatan dari para petugas dengan bentuk tadi penyediaan APD, bantuan nutrisi, terus juga ada finansial dan sebagainya. Oke, terima kasih. Di sini ada Dr. Didi Suprayitno, mungkin ingin menyampaikan langsung Dok, silahkan kami unmute supaya bisa langsung interaksi dengan antara Dr. Didi dan Pak Bayu. Dr. Didi, halo. Mohon di-unmute. Dr. Didi Suprayitno. Nah. Pertanyaan beliau mengenai penggunaan APD. Jadi ya, penggunaan APD full hazmat apakah saat ini ya? Apakah Dr. Didi? Ya, Bu ya, Maria Ulfa. Ya, silakan dokter secara langsung menyampaikan. Iya, izin bertanya Mas Bayu.
Oh iya dok. Ya, Mas Bayu. Ini kemarin kan saya ada informasi dari kawan PPI di rumah sakit. Katanya ada satu rumah sakit yang tidak menggunakan full hazmat begitu ya, karena dikatakan penularan untuk COVID kan melalui droplet atau airborne yang mengenai mukosa, mata, hidung atau mulut kan gitu. Sehingga penggunaan hazmat mereka tidak menggunakan. Nah, apakah ada literatur terkini yang mengatakan seperti itu atau Oke. Iya, terima kasih dok responnya. Iya dok. Jadi jujur saja dokter Didi. Jadi kalau saya pribadi sih saya belum dengar ya, belum baca begitu terkait literatur yang mengatakan bahwa artinya tidak perlu lagi menggunakan baju hazmat dan sebagainya karena pola penularan COVID melalui mukosa ya. Kalau panduan terakhir sih, sepengetahuan saya masih di edisi kelima dari Kemenkes itu memang masih dalam pembagian level ya dok ya. Jadi memang untuk zona-zona khususnya zona merah itu memang wajib penggunaan APD lengkap ya. Tapi mungkin itu di luar pengetahuan saya dok. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang sudah membaca sebelumnya, mungkin saya ingin berbagi. Tapi kalau sepengetahuan saya sih begitu dok. Jadi memang tetap harus sesuai dengan level zona masing-masing ya. artinya kan mungkin belum ada panduan dari baik itu WHO atau dari Depkes yang mungkin melonggarkan begitu ya untuk penggunaan APD ini. Belum sih dok. Kalau kalau untuk di rumah sakit sendiri khususnya itu saya belum baca dan patokan kita masih di edisi kelima dari Kemenkes dan Kemenkes juga saya yakin patokannya dari WHO ya dok ya. Kemudian Mas Bayu, kalau untuk kita ada pasien nih untuk operasi itu memang standarnya menggunakan tekanan negatif ya Mas Bayu, mestinya. Kalau standarnya iya dok, cuman kalau kembali lagi kalau di rumah sakitnya, jadi memang ya itu idealnya begitu dok. Tapi ya seperti kita tahu kan mungkin situasi kondisi tidak memungkinkan dok. Jadi mungkin di lapangan masih agak sulit di beberapa rumah sakit, bahkan mungkin di banyak rumah sakit ya. Kemudian satu lagi nih Mas Bayu, izin bertanya. Kalau untuk informasi imunisasi, ada ini dengar katanya kalau untuk yang umroh sudah mulai ada. Jika akan umroh kan sudah seperti vaksin meningitis, sekarang mulai diadakan vaksin COVID. Itu apakah sudah ada realitanya atau bagaimana? Dan untuk vaksin sendiri ke masyarakat, informasi terkini bagaimana Mas Bayu? Kalau terkait informasi, tapi mohon dikoreksi ya dok ya kalau misalnya agak keliru. Kalau sepengetahuan saya memang belum sampai masih dalam proses uji coba ya dok. Jadi memang belum dipasarkan. Jadi memang masih pro kontra juga dan apalagi terkait dengan vaksin untuk umroh dan haji begitu ya. Saya sepanjang pengetahuan saya sih memang belum ada vaksin fix ya yang bisa diberikan ke masyarakat sih dok. Jadi memang masih dalam proses ya. Baik, terima kasih Dokter Didi. Terima kasih banyak Mas Bayu. Mohon maaf. Terima kasih juga dok. Ya tadi. Terima kasih sharing ilmunya. Ya, kesimpulannya bahwa memang belum ada regulasi yang tidak menggunakan APD full hazmat ya. Jadi memang kita harus menggunakan APD itu berdasarkan level-levelnya ya.
Kemudian tadi yang vaksin juga memang pada saat ini hampir di seluruh dunia, di negara manapun sedang melakukan uji coba untuk menemukan vaksin yang ideal, karena memang si COVID-19 ini memang strain-nya berbeda-beda dari beda daerah, negara itu juga strain-nya berbeda. Jadi memang level effort dan kesulitannya memang lebih besar ya menghadapi COVID-19 ini. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing atau bertanya mengenai topik sore hari ini tentang strategi penempatan, pengelolaan SDM perawat di rumah sakit di era COVID-19. Tadi saya melihat ada Dokter Kusdarmaji, mungkin kita sore ini santai saja ya Bapak Ibu, jika ingin bertanya, sharing pengalaman. Monggo Dokter Kus. Mohon izin bertanya Dokter Bayu, Mas Bayu. Saya sehari-hari di ruang HD. Ini kena musibah ini. Dari 10 perawat kita ini 3 kena COVID ini, positif swab, 3-3-nya kena. Terus kemarin itu di OK itu ada 10 perawat kita, kemudian 6 kena itu, maksudnya terdiagnosis dengan swab yang positif itu juga. Tadi perhitungan yang Mas Bayu utarakan tadi itu kan dari keseluruhan rumah sakit. Tapi saya izin bertanya, adakah rumus yang per bilik-bilik itu loh? Jadi kalau misalnya di OK ini kan 10 orang kena 6, bagaimana kita harus menyiasatinya ini? Nah, sementara OK sekarang saya tutup itu. Jadi saya tutup sampai, nah ini saya dimarahi sama pihak operator karena nutupnya itu saya bilang itu 2 kali 7 hari 14, tapi menurut SOP baru katanya 10 hari. Ini simpang siur untuk penutupan daripada OK. Karena kalau tenaganya kan yang positif cuma anestesi, spesialis lain. Kami bisa mengerjakan operasi pagi, siang, sore dengan jumlah operasi mungkin 1 hari itu bisa 5 sampai 10 operasi itu, Mas Bayu. Itu pertanyaan pertama. Jadi, apakah ada tips yang untuk mengatasi masalah ini? Masalah di mana penyediaan tenaga OK, perawat OK ini kan juga skill tersendiri ya, keahlian tersendiri. Sehingga mau kita mobilisasi dari tempat lain kan juga harus pertimbangan tersendiri. Terus yang kedua, ini di ruang yang kami kerja sehari-hari, saya penanggung jawab ini terpaksa harus mengurangi pasien ya. Pasien tadinya bisa sehari itu kita ngerjakan 40 pasien, tapi sekarang itu yang shift 2 itu yang sore itu kita hanya sekitar 50% ya. Jadi tadinya itu 20 sekarang sore itu cuma 50% ya, jadi kita sekitar 30-an ini. Mohon pencerahannya Mas Bayu. Terima kasih sebelumnya Bu Maul. Terima kasih Dokter. Sehat ya Dok di sana? Alhamdulillah. Ini gawat sekali ya, 10 perawat HD itu ya Dok? 10 iya, perawat HD 10-3 kena kemarin. Kalau di OK, kamar operasi 10 ini personel perawatnya 6 kena ini. Nah ini PR ya, gimana kita mengatasi kondisi yang seperti ini di antara 4 model tadi yang Pak Bayu sampaikan, mungkin bisa di sharing bagaimana ya kondisinya. Terima kasih banyak Dr. Kus atas pertanyaannya. Ini nanti mohon Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ada yang ingin berbagi pengalaman lain juga sangat dipersilahkan. Jadi begini Dok, sebenarnya untuk perhitungan dari unit-unit khusus, misalnya UGD,
OK, HD dan sebagainya, ICU itu punya rumus tersendiri, Dok, untuk perhitungan perawat. Begitu. Tidak termasuk yang tadi ya, Mas Bayu ya? Termasuk yang tadi, tidak termasuk Mungkin yang bisa tadi. ditampilkan Pak Bayu jadi slide-nya yang tadi. Yang Oke, sebentar. 4 model pembagian itu. Tidak termasuk yang tadi tapi Bu itu. Jadi itu prinsipnya di ruang rawat inap ya mostly. Begitu. Jadi kalau di ruang di ruang unit khusus ya Dok, itu untuk kebutuhan perawat itu ada kebutuhan tersendiri. Jadi kalau di ruang OK itu melihat lagi jumlah rata-rata berapa operasi, pasien ya operasi Dok. Jadi jumlah rata-rata berapa yang dioperasi besar, operasi kecil, operasi sedang begitu. Itu ada rumus perhitungannya sendiri dan memang agak sulit ketika ada perawat OK yang terkonfirmasi karena memang dari segi kompetensi juga sudah berbeda dengan perawat-perawat di luar OK seperti itu. Nah mungkin situasi seperti ini mau tidak mau kalau misalnya tidak bisa merekrut dari perawat luar Dok yang sama-sama perawat OK misalnya tidak memungkinkan, saran saya ya mau tidak mau cari perawat dari ruang lain yang kira-kira dari jenjang karirnya PK-nya minimal dia PK2. PK2 minimal. Jadi minimal PK2 artinya tetap harus ya mau tidak mau karena memang kompetensinya atau belum pernah di OK artinya memang disitulah butuh orientasi khusus dari kepala ruang. Jadi tetap harus didampingi dulu begitu Dok. Jadi harus ada orientasi khusus dari kepala ruangnya. Jadi situasi kalau seperti ini mau tidak mau bisa merekrut dari perawat di bangsal tapi minimal PK2 dan diberi orientasi khusus dulu. Seperti jadi ya artinya tidak serta-merta ini begitu terjun juga begitu. Jadi ya mungkin perlu adaptasi tapi mungkin ya harus lebih cepat begitu Dok. Butuh effort juga ya? Iya butuh effort. Jadi intinya adalah dia ada perhitungan sendiri dan bisa artinya dilakukan rotasi dari perawat di bangsal kalau tidak memungkinkan untuk merekrut perawat OK dari luar. Dengan catatan kalau bisa PK-nya juga sudah at least PK2. Minimal PK2 ya. Begitu. Terus pertanyaan kedua tadi terkait pengurangan jumlah pasien di HD. Oh ya, pengurangan jumlah pasien di HD ya Dok ya. Itu juga sebenarnya kalau misalnya memungkinkan Dok, sebenarnya bisa ya tadi prinsipnya sama sih Dok. Cuman tadi karena HD adalah unit khusus, jadi kompetensinya juga menjadi sulit begitu. Artinya perawat bangsal pasti tidak sama kompetensinya dengan perawat HD seperti itu. Jadi pengurangan layanan ini ya kalau memang sudah tidak bisa diakomodir lagi ya apa boleh buat. Tapi kalau misalnya masih memungkinkan untuk bisa tadi seperti prinsipnya dengan perawat OK, artinya merekrut melakukan rotasi dari perawat lain di bangsal dan kemudian ya diberi orientasi khusus yang dengan cepat bisa cepat adaptasi ya mungkin ini. Tapi sekali lagi melihat kembali sikon dari SDM yang ada Dok. Artinya kompetensinya memungkinkan nggak untuk belajar cepat seperti itu. Atau misalnya kebutuhan di bangsal juga artinya SDM di bangsal juga cukup besar nggak untuk bisa dirotasi ke unit khusus tersebut dengan kompetensi yang memang beda juga begitu. Itu yang bisa menjadi bahan pertimbangan sih Dok. Ya, advice-nya itu sebagian yang untuk HD itu sudah ya. Jadi kami memang memobilisasi 3 orang yang tadi kena itu di perawat yang sudah ini dari ICU yang sudah punya keterampilan khusus itu kita move ke sana. Kemudian dengan itu tadi
sebentar mengenal mesin. Betul. Tapi kalau teknikal untuk insersi dan lain-lain itu kan perlu pembelajaran didampingi. Betul dok. Sebab untuk mereduksi pasien itu juga dampaknya kan seperti jendol di belakang itu. Betul kan, dok. Itu kan juga terutama HD itu kan menunda masalah itu. Oke, betul dok. Nanti kasihan juga ya. Terima kasih Mas Bayu pencerahannya. Matur suwun dok. Terima kasih Dokter Kus. Intinya berarti tadi yang disampaikan di model pembagian dengan 4 model tadi itu lebih spesifik untuk rawat inap ya Pak Bayu. Dan unit-unit khusus itu tidak bisa menggunakan model yang tadi Pak Bayu sampaikan ya? Iya Bu. Jadi memang ada perhitungan khusus untuk di unit-unit khusus. Baik, saya akan membuka mikrofon untuk Pak Edi Suwito dari Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo. Silakan. Selamat sore, Pak Edi. Silakan, sudah kami unmute. Selamat sore, Pak Bayu. Sore, Pak Edi. Mohon izin, mohon maaf. Monggo, silakan. Iya, terima kasih. Pak Bayu, sharing aja Pak Bayu keterkaitan masalah SDM. COVID ini merubah segalanya Pak Bayu. Dimanapun membuat pusing terkait ketenagaan. Aduh. Gini Pak Bayu, saya minta sharing aja standar minimal untuk tenaga yang ada di ruang RIK. Apakah kita rolling di unit biasa? Standar minimalnya bagaimana Pak Bayu? Saya sharing aja. Artinya begini, apakah di beberapa literatur, satu, sebelum pindah ke ruang unit biasa, beberapa membaca itu satu minimal isoman dulu, dua swab, atau ada yang lain masih istilahnya dukungan nutrisi. Standar mininya apa Pak Bayu? Sharing aja Pak Bayu. Terima kasih. Mohon izin. Terima kasih Pak Edi. Monggo Pak Bayu. Mohon maaf Pak Edi, saya mau agak sedikit memperjelas. Jadi ini standar untuk keselamatan staf begitu ya, keselamatan perawat ya. Iya, artinya di sini ruang COVID ini kan harus tidak serta-merta selamanya di ruang COVID, harus pindah di rolling gitu loh Pak Bayu. Mungkin betul. ada standar minimal setelah dari RIK itu harus pindah ke unit yang lain. Oh, oke. Sebenarnya begini Pak, tadi sudah sempat saya singgung juga. Jadi memang ada beberapa pola yang bisa diikuti ya. Artinya misalnya tadi 30 hari bertugas di ruang RIK misalnya, terus selanjutnya di rolling ya ke ruang bangsal biasa begitu. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah swab ulang. Artinya at least ya kalau mau pasti ya pasti harus tes PCR ya. Cuman at least ya ada rapid test begitu Pak. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk swab ya. Tapi idealnya ya harus swab dulu. Jadi kalau misalnya jadi tidak perlu ada karantina. Kalau bicara soal standar saya rasa belum ada standar sejauh ini ya, karena memang sekali lagi masa pandemik ini kan memang kesulitan dalam hal pengaturan ya. Kita semua mengalami kesulitan dalam hal dan risikonya menjadi berbeda-beda di tiap rumah sakit. Jadi kalau misalnya ada standarisasi harus karantina dulu dan sebagainya, itu menjadi sulit untuk rumah sakit yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan itu begitu. Jadi kalau saran saya ya idealnya harus tes swab dulu ketika dia mau, artinya memastikan bahwa tidak terkonfirmasi, tidak kontaminasi begitu. Jadi bahkan itu bisa dilakukan kalau memungkinkan. Sekali lagi rumah sakit harusnya bisa melakukan pemeriksaan ulang secara berkala begitu. Dan itu sudah banyak dilakukan di rumah sakit vertikal sebenarnya. Bagaimana mereka melakukan pemeriksaan ulang swab untuk memastikan bahwa petugasnya
negatif. Begitu. Oke, Pak Bayu, terima kasih. Minimal tadi yang saya tangkap, kalau kita menggunakan sistem karantina memang menyulitkan. Memang saya sepakat di Pak Bayu. Betul. Yang minimal PCR gitu Pak Bayu ya. Betul Pak. Oke. Ya Pak Bayu, terima kasih sharingnya. Matur Bu suwun. Maul bisa satu lagi Bu Maul. Monggo silahkan Dokter Kus. Nun sewu. Ini karena saya berhadapan dengan situasi lapangan yang memang sedang saya hadapi, Mas Bayu. Jadi kemarin itu ada dana masuk dari dana COVID itu loh. Nah tadi disinggung-singgung support kesejahteraan. Kalau dulu saya selalu mengatakan antara kesejahteraan dan profesionalisme itu satu nafas ya. Iya toh. Ini agak sensitif tapi saru, tapi ya memang betul. Jadi orang yang sejahtera itu, orang yang profesional itu kalau dia sejahtera. Kalau tidak sejahtera ya tidak bisa dia profesional itu. Satu itu tentang pertimbangan. Yang kedua pembagian ini. Kalau di dalam sistem yang sekarang ini yang itu kan sistem gelondongan gitu ya. Jadi pasien berapa nanti berapa itu kan jasa medik berapa itu kan kena sudah. Tapi kalau yang sekarang ini saya kan menjadi buta ini. Tadi hitung-hitungannya gimana nih Mas Bayu nih? Jadi misalnya di penyakit dalam itu ada 3, saya dan teman saya 2. Ngerawatnya bareng-bareng nih. Katakanlah kita tanggung jawab bareng-bareng itu di dalam satu ruangan gitu. Kemudian ya kita saling membantu gitu loh. Itu bagaimana ini ceritanya ini? Bagi-bagiannya ini. Terus yang Dokter Peso, Dokter Oka ini kan hampir dia tidak bersinggungan dengan COVID ya. Karena itu terus bagaimana anestesi, bagaimana ini yang menurut saya belum dapat rumusnya ini Mas Bayu. Detail bagaimana ini. Terima kasih loh ini. Ini topik sensitif ya Dokter Kus. Ya betul. Kita harus bagi-bagi kue ya. Iya. Nah, setelah ini kita kerja tapi worth it untuk dibicarakan. Iya, tidak tabu untuk dibicarakan, didiskusikan. Tapi itu penting juga untuk menunjang kebahagiaan. Profesionalnya. Iya. Gimana Pak Bayu? Terima kasih Dok. Jadi memang sebenarnya tadinya saya antara ragu juga Dokter terang mau share soal pembagian insentif itu. Tapi saya rasa ya memang harus disampaikan karena memang itu juga sudah legal kan dari pemerintah dan saya rasa ya setiap seperti yang dokter sampaikan tadi memang profesionalisme tanpa reward yang memang sudah legal artinya itu menjadi sesuatu yang relatif sulit ya Dok ya. Iya. Nah jadi sebenarnya kalau ini ya Dok, kalau teknisnya sebenarnya itu melihat jumlah pasien Dok. Jadi jumlah pasien dan jumlah maksimal. Jadi memang ada range tadi seperti saya sampaikan. Jadi dalam per bulan itu range pasiennya ada berapa, begitu. Dan jumlah dinas artinya pasien itu petugas itu pegang berapa pasien begitu Dok. Jadi tadi saya sampaikan rumusnya. Jadi per orang nanti dibagi jumlah pasien maksimal. Per orang itu jumlah hari kerja ya Dok. Jumlah hari kerja dibagi jumlah pasien maksimal, range-nya untuk range pasien maksimal dikali jumlah nominal maksimal untuk masing-masing tenaga medis ataupun tenaga keperawatan ataupun tenaga kesehatan lain. Jadi bisa jadi setiap orang berbeda Dok karena jumlah hari kerjanya berbeda, jumlah pasien yang dipegang berbeda, begitu. Tapi jumlah maksimalnya sudah ada. Jumlah maksimal harinya 22 hari yang bisa diakomodir, yang bisa difasilitasi oleh pemerintah. Artinya dengan asumsi dalam 1 bulan itu maksimal 22 hari kerja.
Begitu dok. Dengan jumlah nominal maksimal kalau untuk spesialis 15 juta, untuk dokter umum 10 juta. Artinya begini, contohnya 22 hari kerja. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan kita bekerja 22 hari, ya, jadi kita bisa terima full berarti dok. Begitu. Artinya seperti itu kira-kira dok. Tapi ya, tapi di lapangan terus terang teknisnya biasanya menjadi kadang berbeda. Ada yang berbeda dok. Jadi misalnya ada yang kan ini untuk petugas kesehatan yang artinya secara langsung berhadapan dengan pasien yang artinya entah itu ODP, PDP atau probable atau suspek atau terkonfirmasi, itu artinya berhadapan secara langsung begitu dok. Tapi jadi ini DPJP Mas Bayu, DPJP dan perawat pengampu pasien. Iya, PPJA betul dok. Jadi DPJP. Jadi betul-betul. Tapi yang mungkin yang menjadi masalah di lapangan adalah bagaimana dengan misalnya teman-teman yang memberi artinya ikut kontribusi tapi tidak secara langsung. Nah, itu dok yang sering banyak menjadi masalah. Dan itu yang harus diperhatikan oleh manajemen kalau tidak ingin terjadi konflik ya dok. Iya. Jadi di kita ini kan sulitnya itu kan yang terkait dengan tadi perawatan COVID itu satu adalah bagian keperawatan jelas. Yang kedua gizi. Betul. Yang ketiga adalah dari pihak rekam medik. Betul. Yang ketiga adalah UGD. Nah. Yang keempat adalah dari rawat inap. Iya. Terus DPJP ada nanti laboratorium. Betul, jadi itu perniknya itu satu kata-kata dari 15 juta ya. Itu 15 juta itu bisa menjadi 15 juta gelundung nolnya itu. Betul. Jadi ya jujur aja dok, kalau sedikit saya sharing, kalau di sini terus terang jadi artinya sharing juga dok. Jadi berapa yang didapatkan, jadi ya bagi-bagi sama teman-temannya. Ya bukan dalam arti bagi-bagi dalam hal negatif ya dok, artinya bagi-bagi ini, cuman artinya memikirkan teman-teman yang begitu dok, yang mungkin tidak secara langsung tapi bisa jadi terkena dampak begitu dok. Iya. Jadi selama ini kita laksanakan tidak hanya DPJP atau perawat pengampu pasien atau gizi, tapi juga melebar-lebar sampai kepada non medis ya, ada medis, non medis, kemudian paramedis, penunjang medis dan semua dapat ini. Betul, dok. Namanya insentif COVID itu. Iya, betul dok. Jadi ya begitulah kira-kira teknisnya. Oke, terima kasih Mas Bayu. Oke dok, sama-sama. Intinya disesuaikan dengan beban kerja ya dok ya. Iya. Tanggung jawab kerjanya mana yang lebih besar itu diberikan lebih besar. Mungkin seperti itu ya. Dan sensitif ini. Sensitif tapi worth it dok untuk dibicarakan. Iya betul dok. Ada lagi mungkin Bapak Ibu di sini yang ingin berbagi pengalaman atau ingin bertanya. Monggo silakan, kita masih ada waktu. Bapak Ibu untuk materi hari ini nanti bisa di-download ya. Jika ingin mendapatkan materi silahkan membuka websitenya Mars UMY. Bapak Ibu bisa mendownload materi-materi dari pembicara Afternoon Talk setiap edisinya. Kemudian untuk hari ini kita memberikan Google Form di kolom chat, mungkin Bapak Ibu bisa mengisi untuk mengevaluasi kegiatan Afternoon Talk yang sudah kita jalankan. Monggo Bapak Ibu, ada lagi? Kalau tidak ada, saya meminta closing statement ya dari Pak Bayu mengenai strategi kita dalam membagi tugas
dan kewajiban selama COVID-19 ini di rumah sakit maupun di klinik. Monggo Pak Bayu. Ya, terima kasih Bu Maul. Sebagai closing statement mungkin yang bisa sampaikan adalah sebagai artinya pemangku kebijakan di rumah sakit, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa mengakomodir teman-teman yang langsung artinya memberikan pelayanan untuk bisa tetap nyaman, aman, sehingga keselamatan semua baik pasien maupun petugas itu bisa terjamin. Jadi memang disinilah peran manajemen untuk bisa hadir sebagai support system bagi teman-teman kita di lapangan. Terima kasih, itu saja Bu. Terima kasih Pak Bayu atas sharing informasinya, pengalamannya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat sama Bapak dan Ibu dalam menjalankan tugas. Sebelum saya tutup, saya ingin menginformasikan di layar Bapak Ibu ada poster Afternoon Talk edisi 25 November ya. Jangan dilewatkan. Kami akan mengundang 3 dokter aset negara Indonesia yang saat ini bekerja dan memang tinggal di 3 negara. Ada Dr. Arfandi dari Istanbul, Turki. Kemudian ada Dr. Diah Nahdiati, SPA. Beliau dokter anak di Dakes Muller Kollegen, Hochschule Frankfurt, Jerman. Kemudian ada Dr. Nurul Itkiah Haryadi. Beliau juga dokter anak di Banner Health Center, Arizona, US. Jadi jangan lewatkan. Kita akan berbagi sharing perspektif dokter-dokter Indonesia ini yang bekerja di Istanbul, di Frankfurt, maupun di Arizona. Kemudian bulan depan, nah ini juga tidak kalah menarik, kita ada narasumber dari ini adik kelasnya Pak Bayu ya, kebetulan saya sudah kepo-kepo ke Pak Bayu. Iya, betul Bu. Tapi juga kelas saya Bu Maul. Oh. Pak Joko ini kebetulan sekarang sedang menempuh postdoc di Faculty of Nursing Chulalongkorn University Bangkok, Thailand, dan skopus beliau luar biasa, publikasinya banyak sekali. Silahkan dikepokan, klik aja namanya, bisa muncul di Google maupun di YouTube, karena kebetulan juga beliau aktif di sosial media. Nah, beliau akan berbagi mengenai strategi dan tips bagaimana kita bisa publikasi di jurnal internasional terindeks. Nah, ini tips dan strateginya bisa digunakan oleh Bapak Ibu yang saat ini sedang berada di tahap menulis tesis dan diharuskan untuk publikasi sebagai syarat ujian tesis ya. Jadi jangan lewatkan di hari Rabu 9 Desember 2020. Dan nanti di akhir Desember juga ada narasumber yang tidak kalah penting. Kita datangkan aset negara yang saat ini sedang berada di Jerman. Dan beliau juga salah satu representatif WHO di Europe. Nanti masih secret deh, nanti saya sharing di edisi 2 minggu lagi. Baik Bapak Ibu, yang ada di hari ini di Afternoon Talk seri 5 bersama saya Mari Ulfa dan narasumber Pak Bayu. Terima kasih banyak Pak Bayu atas informasinya, sharingnya, pengalamannya kepada kita semua. Semoga bermanfaat, semoga ilmu yang diberikan berkah ya, dapat diaplikasikan oleh kita semua. Dan Bapak Ibu di sini tetap diberikan kesehatan, kesehatan intensif yang meningkat, kebahagiaan yang meningkat ya. Bagi Bapak Ibu yang masih menempuh akademik di Mars UMY, semoga kuliahnya lancar, tesisnya lancar. Amin ya rabbal alamin. Nyindir gitu.
Saya tidak nyindir dok, saya hanya menyemangati aja. Iya, siap. Baik, ketemu lagi nanti ya tanggal 25 November bersama 3 narasumber dari 3 negara. Saya sebagai moderator hari ini, Mari Ulfa, mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan selama perjalanan After Talk hari ini. Meskipun tadi sempat mati lampu ya di gedung Pasca ini, tetapi alhamdulillah semua bisa berjalan lancar. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Nanti closing bisa pakai video.